Jangan karena tak dijenguk orang tua menangis, bencong kan. Bagus kalian tak usah jadi laki-laki. Mak saya pindah dari kampung tahun 86. Saya kelas 2 SD. Kalian berapa umur kalian sekarang? 12 tahun. Saya kelas 2 SD sudah ditinggalkan orang tua. Kelas 2 SD. Jadi kalau kalian udah 12 tahun, kelas 1 SMP kan? Naik kelas 2 nih tahun 2022. Menangislah pula di tepi pagar di bawah pokok itu. Kenapa kau menangis? Rindu. Untung tak saya yang jadi pengasuh sini. Apa rindu kau bilang? Aku kelas 2 SD udah berpisah sama orang tua. Bulan 3, 4, 5, 6, 4 bulan lagi kalian sudah jadi abang. Sikap kalian mesti jadi abang. Jangan kalian pula lebih parah dari adik kalian. Tertangkap adik kalian. Kenapa kau melanggar disiplin? Kenapa kau lempar-lempar durian itu masih mentah? Kami tengok abang kami memanjat jam-jam 2 malam. Kalian mesti berakhlak. Berapa hafalan kau sekarang? Kenapa udah sebulan cuma 2 halaman? Abang itu tak ada nambah-nambah. Mereka akan menengok kalian. Dari mulai cara berjalan, cara makan, cara tidur, cara mandi, cara karena kalian tinggal di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya sangat rasa bertuah bersyukur dapat bersama dengan murabbi ummah kita, Ustaz Abdul Somad yang dihormati, disayangi, di pesantren yang di belakang ni, pesantren Nurul Azhar. Masya-Allah, yang akan membimbing, menyediakan bakal-bakal ulama daripada anak-anak orang-orang yang orang susah, orang miskin, anak yatim dari kampung-kampung yang balik akan menjadi ulama-ulama di kampung mereka untuk mendidik, membimbing. Jadi insya-Allah orang-orang Malaysia, sesiapa yang nak sama-sama insya-Allah kita bina akhirat kita dengan kita bersama-sama dalam wakaf bangunan pesantren Nurul Azhar. Insya-Allah mudah-mudahan bila kita sama-sama menyumbang, inilah untuk kita niatkan pahala. Ya Allah, kalau ada pahala untuk sedikit sedekah saya ini, saya hadiahkan buat mak ayah yang sangat kita sayangi. Kita tak boleh nak bagi yang lain-lain pada mak ayah kita. Dan bila kita bersedekah begini bukan sampai kita mati, bahkan sampai kiamat, anak-anak ni semua akan menjadi bukan daripada sendiri, bukan seorang. Kalau seorang je boleh menghasilkan 1 juta, dia sebalik setiap orang ni akan tersimpan berjuta-juta rahmat, hidayah untuk manusia seluruh dunia, seluruh alam. Untuk itu kita insya-Allah sama-sama kita menyumbang insya-Allah. Jadi kalau siapa nak menyumbang insya-Allah boleh melalui Bank Riau, Kepri Syariah, nombor akaun 820 1166 666. Ada 5 kali 6. Bank Syariah Indonesia 147 666 6666. Senang ingat tu. Tu berapa kali 6? 7 kali 6. 147 lepas tu 6 7 kali. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan Bank Muamalat 2210 666 666. 6 kali 6. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dekat ujung tu mohon sertakan kod transfer 01 di akhir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hanafi LC. Tamu kita, Bapak Ibu jamaah wisata religi Yayasan Tabung Wakaf Umat, orang tua, guru-guru, para asatiz, anak-anakku sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali mondok bulan berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 7 bulan. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. Kalau 1 hari 1 lembar, berarti 1 juz itu 10 hari. Berarti 1 bulan 3 juz. Sekarang sudah
7 bulan. Berarti semuanya sudah hafal 21 juz. 3 juz, 6 juz, 9 juz, 11 juz, 14 juz, 17 juz, 21 juz. Oh, kami tak bisa menghafal 1 lembar sehari, Pak Ustadz. Tak mungkin tak bisa menghafal 1 lembar sehari. Ada kalian disuruh masak? Tak ada. Ada disuruh mencari makan? Tak ada. Ada disuruh membawa kotak sedekah ke pom bensin, ke tepi jalan, ke lampu merah. Tolonglah Pak, kami santri. Ada pernah disuruh? Kerja kalian hanya bangun tidur, tahajud, ngapal. Habis sholat subuh, ngapal. Zuhur, ngapal. Asar, ngapal. Maghrib, ngapal. Isya, ngapal. Mau tidur malam, ngapal. Tidur jam 10. Ngapal, 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 ngapal. Berarti kalau 1 juz 10 hari, 1 bulan 3 juz, 7 bulan kali 3, 7 kali 3, 21 juz. Ustadz tidak bertanya kau sudah hafal berapa, enggak. Tapi kalian mesti berpikir dalam hati, yang hafal 10 juz berarti punya utang 11 juz. Karena tak ada kerja lain, hanya menghafal. Mudah-mudahan, dan kalian dikasih waktu lapang. 3 tahun pertama hanya menghafal Quran. Yang sebetulnya kalau pakai teori itu 10 bulan sudah hafiz. Karena 1 bulan 3 juz, 10 bulan 30 juz. Tapi karena untuk murojaahnya, kita tidak mau mencetak pelupa Quran. Kita mau mencetak penghafal Quran, bukan pelupa Quran. Program menghafal Quran 1 bulan. Hafal, tapi habis itu lupa karena tak ada murojaah. Setelah hafal, murojaah, istiqomah. Hafazah, hafazan, hafalan, murojaah, istiqomah. Itulah yang mau dicetak selama 3 tahun. Jadi kalian dari tahun 1 sampai tahun 3 hanya menghafal saja. Yang sebetulnya menurut teori 10 bulan, lalu kemudian selama 3 tahun 36 bulan. Lalu yang 26 bulan itu apa? Bonus murojaah. Lalu kemudian nanti masuk tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Tahun keempat nanti barulah dia metode baca kitab kuning Al-Miftah dari Sidogiri. Selama 6-10 bulan, paling lama setahun. Baca kitab kuning Al-Miftah. Karena kalau sekarang disuruh menghafal Quran, di situ juga menyuruh menghafal error kalian langsung. Quran tak dapat, nahu melayang, sorob terbang. Maka bertahap dulu. Jadi jangan kalian terpikir, kenapa lah kami ini Quran. Memang 3 tahun ini kalian memang Quran saja. Supaya nanti kalau kalian sudah menjadi hafiz, penghafal Quran, di tahun keempat hanya murojaah 1 hari 5 juz atau 2 juz. Habis sholat subuh, duduk 1 jam murojaah. Setelah murojaah, barulah masuk kelas untuk belajar nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan selama lebih kurang. Paling cepat 6 bulan, bisa 10 bulan, bisa setahun, khatam. Di tahun kelima, barulah dipraktekkan ilmu baca kitab kuning tadi, di membaca kitab akidah.
wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Baca dalam kitab kuning. Dari mulai kitab yang paling kecil Aqidatul Awam, baca syarahnya Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Setelah itu baca pula kitab fikih supaya kalian menguasai fikih mazhab Syafi'i. Diawali dari kecil Matan Taqrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas paling tidak I'anatul Talibin. Syukur-syukur bisa baca kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, baca kitab-kitab besar. Adapun nanti sudah kuat pegangan mazhab Syafi'inya sebagai perbandingan supaya tak menyalah-nyalahkan orang, membaca kitab Hanafi, membaca mazhab Maliki, membaca mazhab Hambali. Perpustakaannya dari mana? Perpustakaannya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kitabnya sudah bertumpuk, nanti akan dibawa kemari dari tempat kalian menghafal dulu di Jalan Paus Gang Udang. Lalu kemudian membaca kitab tafsir, hadis dan seterusnya. Kalian juga diajarkan keterampilan. Karena tak tahu nih bakatnya entah di mana. Keterampilan bercocok tanam, kita punya kebun. Keterampilan beternak, keterampilan kuliner memasak kue. Bisa jadi kalian tak punya bakat untuk beternak, tapi masak kuehnya mantap. Punya toko kue. Daripada yang masak kuehnya tak jelas tak siapa, bersatu telur ayam sama kulit telur ayam benajis tak jelas, masaknya tak pakai doa. Atib mat'amak takun mustajab da'wah. Jaga makananmu, doamu dikabulkan Allah. Kenapa doa tak kabul? Tak jelas masakannya entah siapa yang memasak. Kukunya tak berpotong, berkutek pula, dakinya minta ampun. Memasak sambil pakai baju you can see, masuk ketiaknya ke dalam. Tapi kalau yang memasak santri pakai solawat, tangannya dicuci, telur ayamnya dibasuh, telur ayam keluar dari lubang ciri ayam. Tangan itu yang memegang telur ayam itu juga yang membuat adonan bakwan. Najis, kotor. Jadi ini bukan masalah. Siapa yang akan mengajarkan kuliner ini? Ada ibu-ibu Ummu Aisyah yang bisa mengajarkan membuat brownies dan lain macam-macam. Kalau kalian tonton TV, chef tukang masak itu sekarang laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Perempuan tukang makan. Udah terbalik-balik dunia ini sekarang. Jadi kalian menghafal Quran bisa, kitab kuning bisa, keterampilan bisa, ternak lele bisa, ternak tuyul tak bisa, ternak ayam bisa, tanam kangkung bisa, tanam durian sudah jelas hasilnya. Multifungsi, diletakkan dimanapun siap, insya Allah. Gimana? Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Siap apa tak siap? Siap. Siap apa tak siap? Siap. Siap apa tak siap? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu untuk mengusir ngantuk. Jadi selama 6 tahun ini kalian betul-betul dibentuk, dibimbing. Sekarang ada yang mengasih tanah 4 hektar di Natuna. Tahu kalian Natuna? Dari sini naik pesawat 45 menit ke Batam. Dari Batam naik pesawat 1 jam. Kalau naik sampan seminggu baru sampai ke Pulau Natuna. Mau dikasihnya tanah 4 hektar. Tanah kita ini yang luas nih 1 hektar cuma. 4 kali ini mau dia kasih. Siapa yang mau ngurus ke sana? Tak ada. Coba kalau kalian sekarang nih kelas 6, kirim ke Natuna. Jadi Tuan Syekh di Natuna. Siapa namanya? Hah? Alvin. Alvin 1000. 1000 laki-laki ada pada diri dia. Kenal kalian Syekh Alvin? Mana? Itu yang punya pondok 4 hektar di Natuna. Apa mau dikata? Tak ada yang sanggup mengelolanya ke sana. Datang pula orang mau ngasihkan tanah. Ustadz, kami mau ngasih tanah di sini. Tak, kami tak punya, anak-anak kami masih belajar. Tapi kalau kalian kasih 6 tahun akan datang, siap nih mengisi semua. Siap atau tak siap? Siap. Kami berarti cuma taman aliyah Pak Ustadz, cuma taman pondok. Di Natuna itu ada sekolah tinggi agama Islam. Kalian mesti S1, wajib S1, bonus S2,
super bonus S3. Punya pesantren, punya santri, sekolah S3. Calon mertua mana yang tak senang? Anak gadis itu tak usah kalian pikirkan. Saya yang udah tua, keriput, kurus, kering begini, masih banyak yang mau lagi sama saya. Apa lagi kalian? Tak usah kalian pikirkan anak-anak gadis itu. Yang penting yang ada dalam kepala kalian Quran, kitab kuning, akidah, fikih, tafsir, hadis, ma'ani, balaghah, mantik, bayan, nahwu, sorob, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, tafsir, hadis, ulumul Quran, arud qawafi, tarikh adab Arabi, lalu kemudian punya keterampilan, dicampakkan kemanapun kalian jauh mata memandang, kalian akan jadi orang mulia. Kalian di dunia, mulia di akhirat. Lalu kami sama Ustaz Hanafi sama Ustaz Yusuf dapat apa? Tak ada apa. Tak ada keuntungan sama kami sama sekali. Satu-satunya yang kami dapat cuma satu, amal jariyah. Antum punya murid 1000, amin. Antum punya murid 1000, amin. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 19.000, 20.000, 21.000 penghafal Quran mengalir pahalanya ke almarhum Abdul Somad. Itulah cuma yang ingin kami dapatkan dari ini. Tak lain. Ini kameramen ini dapat juga pahalanya, cuma taklah sebanyak kami. Tak tahu entah siapa yang ikhlas. Boleh jadi amal saya tak banyak karena riya. Boleh jadi mereka yang di balik kamera mendapatkan amalnya juga. Siapa nanti yang paling mulia kita ini di antara kita ini di dalam surga Jannatul Firdaus? Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi mental kalian di sini disiapkan bermental baja kuat. Jangan karena tak dijenguk orang tua menangis, bencong kalian. Bagus kalian tak usah jadi laki-laki. Mak saya pindah dari kampung tahun 86. Saya kelas 2 SD. Kalian berapa umur kalian sekarang? 12 tahun. Saya kelas 2 SD sudah ditinggalkan orang tua. Kelas 2 SD. Jadi kalau kalian udah 12 tahun, kelas 1 SMP kan? Naik kelas 2 nih tahun 2022. Menangislah pula di tepi pagar di bawah pokok itu. Kenapa kau menangis? Rindu. Untung tak saya yang jadi pengasuh sini. Apa rindu kau bilang? Aku kelas 2 SD udah berpisah sama orang tua. Kalau kalian jadi orang, jadi penghafal Quran, pimpinan pondok pesantren, sukses kalian, senang apa tidak orang tua kalian? Menembak tuh kita mesti fokus ke target. Mesti fokus ke sini, tak boleh ke sana kemari. Targetnya apa target? Apa target Anda? Apa target? Apa target Anda? Target saya dulu satu, ingin membahagiakan orang tua. Tak ada terpikir saya akan jadi profesor, akan jadi dokter, akan jadi ustadz, akan jadi dosen, akan jadi PNS, akan jadi hantu belau, tak ada. Target saya cuma satu saja, aku ingin membahagiakan orang tua. Jadi kalau antum pergi ke rumah saya sekarang, tertulis di depan pintu itu besar-besar, rumah Oma. Tapi tak ada lagi orang, udah meninggal 3 tahun yang lalu. Siapa yang maknya udah meninggal dunia? Hidup mak kalian semua. Senangkan hati dia. Bukan dengan kalian minta balik ke kampung. Senangkan hati dia dengan hafal kalian Quran. Tamat kalian jadi pimpinan pesantren. Kalian akan punya santri. Senang apa tidak mak kalian? Satu hari kalian baca Quran 2 juz kalau sudah hafal. 1 bulan kalian khatam 2 kali. Setahun berapa kali khatam? 24 kali khatam.
Kalau dia meninggal, lapang kuburnya sejauh mata memandang. Kalau dia hidup, berkah hidupnya. Jadi kalian mesti kuatkan di sini. Aku mesti kuat. Tulis di buku yang sering kalian buka. Aku mesti kuat. Pilihan cuma dua. Jadi penghafal Quran atau jadi genderuwo. Bertahan di sini, penghafal Quran, bermanfaat. Keluar dari sini, jadi hantu, mabuk, sakau, narkoba, zina, LGBT. Ancaman di luar pagar sana luar biasa. Jadi kuatkan di sini. Gimana? Siap? Siap atau tak siap? Siap. Kami tak ada keuntungan, baik materi maupun spiritual. Keuntungannya lepas kami nanti di hadapan Allah kalau ditanya, apa kau Abdul Somad? Cuma ceramah aja, ceramah. Marilah kita didik anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Selesai ceramah, berapa orang Pak Ustadz muridnya? Belum ada lagi. Nah, sekarang makin yakin kami ceramah. Ustadz Hanafi kalau mau, tak perlu dia sibuk mengajar kalian. Ceramah di Masjid An-Nur, ceramah Masjid Ar-Rahman, ceramah sana, ceramah, batuk mati. Ustaz Al-Nok gitu juga. Ini abang-abang kameramen ini kalau mereka mau, tengoklah mukanya macam bintang sinetron ganteng-ganteng. Mau dia mensyuting kalian, mengabdikan ilmunya. Ini ceramah saya yang di ruang kecil ini bisa ditonton orang di seluruh dunia melalui channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. InsyaAllah berkah hidup kalian, senang orang tua kalian, targetnya bahagiakan orang tua. Sebulan kalian dalam kandungannya muntah-muntah dia, gara-gara hormon dalam tubuhnya kacau balau. Mencium bau yang harum pun busuk diciumnya. Yang tak tercium orang tercium. Baru sebulan kalian dalam perutnya udah muntah-muntah dia kalian buat. Masuk 2-3 bulan membesar rahimnya. Membesar rahimnya, mengecil ususnya. Tak bisa dia makan banyak. Asal makan banyak sesak napasnya. Paru-parunya tertekan, jantungnya tertekan, napasnya tak normal. Dalam perutnya pun kalian udah menyusahkan dia. Masuk bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, besar kalian di perutnya. Tulang belakangnya yang sebelumnya bengkok menjadi lurus gara-gara kalian tekan. Dia pun mengeluh sakit tulang belakang. Bulan 8, bulan 9. Berubah semua bentuk badannya. Lalu kemudian sesudah itu kalian pun lahir ke dunia. Kalian pikir lahir itu macam bersin aja. Hashim lahir. Meregang nyawa dia melahirkan kalian. Kalau kalian mau tahu gimana rasanya melahirkan anak, nanti habis pengajian ini kalian telan mangga bulat-bulat, kalian keluarkan bulat-bulat. Biar tahu kalian merasakan sakit orang tua. Resiko melahirkan itu tak lain tak bukan satu, mati. Lahir kalian kelas semua. Apa yang kalian balaskan untuk dia? Kalian gendong dia dari Palas nih. Datang mak kalian kemari, kalian gendong dia dari sini, pergi kalian ke Makkah, tawaf, sa'i, tak terbalas. Cara membalasnya, aku tulis besar-besar di buku. Aku mesti hafal Quran. Aku mesti jadi orang. Aku mesti punya pesantren. Aku nanti akan membuat sekolah tahfiz gratis untuk anak-anak di Indonesia. Amin. Kalau kalian sudah hafal Quran, datanglah orang menawarkan, Ustadz bisa tak cari penghafal Quran yang bisa jadi imam di Australia, yang jadi imam di London? Ustadz bisa tak carikan anak laki-laki yang hafal Quran bisa jadi imam? Ada anak gadis di Inggris mau cari calon suami. Coba kalau kalian sudah lajang, kukirimlah kalian. Tak tertampung-tampung tawaran. Ustadz, kami punya rumah Quran Pak Ustadz, wakaf. Saya terima wakaf rumah Quran. Siapa yang jadi pembimbingnya? Jumlah kalian ini sangat-sangat kurang. Tapi mau diapakan lagi? Datang nanti adik-adik kalian. Kalian menjadi contoh. Bulan 3, 4, 5, 6, 4 bulan lagi kalian sudah jadi abang.
Sikap kalian mesti jadi abang. Jangan kalian pula lebih parah dari adik kalian. Tertangkap adik kalian. Kenapa kau melanggar disiplin? Kenapa kau lempar-lempar durian itu masih mentah? Kami tengok abang kami memanjat jam-jam 2 malam. Kalian mesti berakhlak. Berapa hafalan kau sekarang? Kenapa udah sebulan cuma 2 halaman? Abang itu tak ada nambah-nambah. Mereka akan menengok kalian. Dari mulai cara berjalan, cara makan, cara tidur, cara mandi, karena kalian tinggal di pesantren. Jadi jangan lagi mentalnya mental kerupuk. Kerupuk tuh keras, krak. Tapi begitu dikasih kuah sedikit, letoy. Kalian mesti mentalnya mental baja. Kalau mau tahu macam mana baja, tuh banyak baja situ. Pergi situ baja, pukulkan kepala kalian. Dulu baja. Mesti bermental baja. Ustaz tuh ceramah aja tuh enggak. Saya kelas 2 SD udah berpisah. Emak saya itu di Pelalawan sana. 3 jam, 4 jam dari Pekanbaru. Saya tinggal di pesantren Darul Arafah Medan sana. Setahun sekali baru dia datang. Setahun sekali, kan bisa tiap bulan. Setahun sekali baru dijenguk. Pergi ke Mesir, 4 tahun baru jumpa. Pergi ke Maroko, 2 tahun baru jumpa. Baru saya pulang. Pulang sekolah tahun 2008. Umur 31 tahun. Lahir 77, pulang ke Pekanbaru 2008, umur 31 tahun. Baru berhenti sekolah. Diajak Ustaz Zul Ikrami daftar lagi S3. Mendaftar lagi 2017, umur 40 tahun. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Kalian pun juga begitu. Terus belajar, terus mengajar, terus belajar, terus mengajar. Hidup ini singkat. Akhirnya kita pun akan mati. Dimakan cacing tanah. Yang ganteng, yang mancung, yang putih, yang hitam sama. Datang cacing itu memangnya kok ditengoknya kok ganteng, gak usahlah kita makan, ganteng kali. Ada yang bilang gitu. Makan cacing tanah semua. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Orang sekarang banyak kali utangnya. Alhamdulillah kami tak ada utang. Utang kami cuma 1. Kami sudah berjanji ke emak ayah kalian, kalian mesti penghafal Quran. Tinggalkanlah nama yang baik atau nama yang buruk. Dalam Quran ada nama yang baik Musa. Dalam Quran ada nama yang baik Isa. Dalam Quran ada nama yang baik Ibrahim. Dalam Quran ada yang nama yang baik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi dalam Quran juga ada iblis, syaitan, Fir'aun, Qarun, Haman. Kalian tinggal pilih. Saya tak bisa memaksa kalian. Saya pun datang sekali-sekali. Kalian mau jadi Muhammad SAW? Silakan. Kalian mau jadi Fir'aun? Silakan. Neraka masih terbuka lebar. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Tapi kalau selama di pondok nih ada aturan-aturannya. Ustadz hanya boleh bicara sampai jam 9.40. Pas waktu habis. Itulah yang dapat Ustadz sampaikan. Masuk ke kepala kalian, masuk ke hati kalian, makin kuat semangat kalian. Alhamdulillah. Setelah mendengar ini kalian tersinggung, sakit hati. Lalu setelah mendengar nama Abdul Somad, kalian kemudian dendam. Tak apa-apa. Yang penting sudah kusampaikan. Saya tak pernah memikirkan pikiran orang lain tentang saya. Karena kalau kupikirkan itu semua, aku pun jadi error. Banyak kali yang perlu dipikirkan. Yang penting sudah kusampaikan. Mudah-mudahan kalian semangat. Habis ini nanti kalau saya tanya Ustaz Anapi, "Cumana anak-anak itu Ustaz Anapi?" Setelah saya sampaikan kemarin, tidur-tidur aja orang tuh kita tengok. Tak ada yang rugi sedikit pun. Karena semua kebaikan kita akan dibalas Allah SWT. Al-hazihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqihhum fid din. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami ini ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil. Ajarkan anak-anak kami ini pengetahuan yang benar. Warzuqhum fahmal mursalin. Berikan pemahaman seperti yang kau berikan kepada para wali dan rasul-rasulmu ya Allah. Allahumma ftah lahum futuhal arifin.
bukakan pintu hatinya sebagaimana sudah kau bukakan untuk para arif, para wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'alhum min hafizil Quran, jadikan mereka penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Sahil lahum umurahum, mudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat. Waj'alhum barrina li abaihim wa ummahatihim, jadikan anak kami ini anak berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat membangun masjid, membangun pesantren tahfiz Quran. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto sebentar saja.